Halo teman-teman, perkenalkan saya Adelia Nur Oktaviani dengan NPM 9882405122411083. Saya dari kelas Psikologi 2C, Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Di sini saya akan mereview beberapa materi karakter building untuk memenuhi tugas UTS saya dalam mata kuliah karakter building. Materi pertama yang akan saya bahas adalah mengenai citra diri atau self-image. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa itu self-image atau kebayang nggak sih self-image itu apa? Nah, jadi citra diri merupakan persepsi atau pandangan tentang diri kita sendiri. Seringkali kita itu tidak menyadari citra diri kita, karena citra diri ini seringnya bersifat abstrak. Jadi, identitas diri itu dianalogikan sebagai identitas kita yang kita perlihatkan kepada orang lain atau orang-orang sekitar kita. Berikut adalah beberapa definisi citra diri atau self-image menurut para ahli. Yang pertama, menurut Maltz 1994, citra diri merupakan konsep yang dimiliki individu atas pilihannya sebagai individu sendiri. Ini merupakan produk dari pengalaman masa lalu, kesuksesan dan kegagalan, penghinaan dan penghargaan, dan reaksi orang lain terhadap diri individu. Lalu yang kedua, ada menurut Byrne 1993. Citra diri merupakan apa yang dilihat seseorang ketika dia melihat dirinya sendiri. Lalu yang ketiga, ada Brown 1998. Citra diri dapat juga disebut dengan self-knowledge yang mempunyai makna terkait dengan apa yang ingin individu pikirkan tentang dirinya. Lalu ada menurut Loudon and Biwa, citra diri merupakan persepsi seseorang mengenai keberadaan fisik dan karakteristiknya, seperti kejujuran, rasa humor, hubungannya dengan orang lain, apa yang dimilikinya, serta kreasi-kreasinya. Lalu ada menurut Senti 1993, citra diri merupakan salah satu segi dari gambaran diri yang berpengaruh pada harga diri. Lalu ada menurut Pratt 1994, citra diri merupakan bagian dari konsep diri yang berkaitan dengan sifat-sifat fisik. Citra diri merupakan gambaran seseorang mengenai fisiknya sendiri. Lalu ada menurut Burns lagi 1993, citra diri merupakan gambaran yang dimiliki seseorang tentang dirinya sendiri sebagai makhluk yang berfisik, sehingga citra diri sering dikaitkan dengan karakter-karakter fisik, termasuk di dalamnya penampilan seseorang secara umum, ukuran tubuh, cara berpakaian, model rambut, dan pemakaian kosmetik. Lalu ada menurut Burns lagi, setiap orang akan mempunyai citra diri tentang dirinya sendiri, baik tentang citra diri yang sebenarnya atau real self, maupun citra diri yang diinginkannya, ideal self. Kemampuan yang dimiliki, keadaan lingkungan, dan sikap serta pendapat pribadinya akan mempengaruhi seseorang dalam bentuk citra dirinya. Lalu ada menurut Mapier 2010, terdapat kesamaan arti pada istilah self-image maupun self-concept. Kedua istilah ini menurut Mapier menunjuk pada pandangan atau pengertian seseorang terhadap dirinya sendiri. Lalu ada menurut Baron and Barney 1991, mengungkapkan bahwa hanya orang-orang yang menurut individu memiliki reaksi dan evaluasi yang penting yang dapat mempengaruhi konsepsi individu terhadap dirinya. Orang-orang penting tersebut antara lain teman dekat, orang tua, anggota keluarga, serta guru. Sehingga dapat disimpulkan citra diri merupakan gambaran mengenai diri individu yang terlihat atau dibayangkan sendiri oleh individu, atau juga diri yang ingin dibayangkan oleh individu yang dapat dipengaruhi oleh orang lain. Nah, dari beberapa pengertian para ahli tadi kan banyak yang membahas tentang fisik yang berkaitan dengan fisik. Jadi, contohnya adalah kalau misalkan kita melihat ada perempuan yang memakai gamis dan kerudung yang panjang, kita tuh kan akan melihat dia sebagai orang yang alim. Nah, secara sadar tidak sadar dia membangun citra dirinya sebagai orang yang alim. Atau ketika kita melihat orang yang ceria, riang, humble, terus ramah, itu kan berarti dia secara sadar tidak sadar sudah membangun citra dirinya
menjadi seseorang yang ceria dan ramah. Atau juga kalau citra diri yang negatif, kalau misalkan kita ngelihat ada orang yang kelihatannya tuh lesu, malas, terus kayak pakaiannya juga kusut, itu secara sadar tidak sadar dia membangun citra dirinya sendiri di mata orang lain sebagai orang yang pemalas dan lesu. Selanjutnya ada aspek-aspek citra diri. Jadi menurut Brown di sini 1998, ia mengungkapkan bahwa terdapat 3 aspek dalam pengetahuan akan diri sendiri, yaitu yang pertama ada dunia fisik atau physical world. Realitas fisik dapat memberikan suatu arti yang mana kita dapat belajar mengenai diri kita sendiri. Sumber pengetahuan dari dunia fisikal memberikan pengetahuan diri sendiri. Akan tetapi, pengetahuan dari dunia fisik terbatas pada atribut yang bisa diukur dengan mudah dan terlihat dan bersifat subjektif dan kurang bermakna jika tidak dibandingkan dengan individu lainnya. Jadi di aspek pertama ini lebih ke tentang fisik atau cara kita mengenali diri kita sendiri dalam aspek fisik atau penampilan. Lalu yang kedua ada dunia sosial atau social world. Sumber masukan untuk mencapai pemahaman akan citra diri adalah masukan dari lingkungan sosial individu. Proses pencapaian pemahaman diri melalui lingkungan sosial tersebut ada 2 macam, yaitu yang pertama ada perbandingan sosial atau social comparison. Serupa dengan dunia fisik, dunia sosial juga membantu memberi gambaran diri melalui perbandingan dengan orang lain. Pada umumnya, individu memang cenderung membandingkan diri dengan individu lain yang dianggap sama dengannya untuk memperoleh gambaran yang menurut mereka adil. Akan tetapi, tidak jarang individu membandingkan dirinya dengan individu yang lebih baik atau upward comparison, atau yang lebih buruk atau downward comparison, sesuai dengan tujuan masing-masing. Biasanya kalau kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih dari kita, itu akan berdampak insecure ke kita. Dan kalau misalkan kita membandingkan diri kita dengan orang yang lebih buruk dari kita, biasanya kita akan menjadi sombong. Gitu. Lalu, yang kedua ada penilaian yang tercerminkan atau reflected appraisal. Pengetahuan akan diri individu tercapai dengan cara melihat tanggapan orang lain terhadap perilaku individu. Misalnya, jika individu melontarkan gurauan dan individu lain tertawa, hal tersebut dapat menjadi sumber untuk mengetahui bahwa individu tersebut adalah individu yang lucu. Jadi kalau misalkan ada orang yang bercanda, terus ternyata orang-orang di sekitarnya ketawa, itu teh menggambarkan kalau dia itu orang yang humoris. Atau kalau misalkan ada orang yang dia itu ramah dan orang-orang itu senang dengan keramahannya, berarti dia tuh menggambarkan kalau dia individu yang ramah gitu. Lalu aspek selanjutnya ada dunia dalam atau psikologis atau inner or psychological world. Terkait dengan sumber berupa penilaian dari dalam individu, terdapat 3 hal yang dapat mempengaruhi pencapaian pemahaman akan citra diri individu, yaitu yang pertama introspeksi atau introspection. Introspeksi dilakukan agar individu melihat kepada dirinya untuk mencari hal-hal yang menunjang dirinya. Misalnya, seseorang yang merasa dirinya pandai, bila berintrospeksi akan melihat berbagai kejadian dalam hidupnya. Misalnya, bagaimana dirinya menyelesaikan masalah, menjawab pertanyaan, dan sebagainya. Jadi, introspeksi ini juga masuk ke dalam aspek citra diri individu bagian psikologis. Orang yang suka introspeksi, ia cenderung akan lebih mengenal dirinya sendiri karena dia memikirkan hal-hal yang telah dilaluinya dan merenungkannya gitu. Sehingga ia jadi kenal sama dirinya sendiri, lebih kenal sama dirinya sendiri. Lalu yang kedua ada proses mempersepsi diri atau self-perception process. Proses ini memiliki kesamaan dengan introspeksi, namun bedanya, proses mempersepsi diri dilakukan dengan melihat kembali dan menyimpulkan seperti apa dirinya setelah mengingat-ingat ada tidaknya atribut yang dicarinya di dalam kejadian-kejadian di hidupnya. Sedangkan introspeksi dilakukan sebaliknya.
atribusi kausal atau causal attributions. Cara ini dilakukan dengan mencari tahu alasan dibalik perilaku. Jadi kita tuh mengingat-ingat kejadian yang sudah kita lalui dengan tujuan untuk mencari tahu alasan dibalik perilaku yang sudah kita ambil. Weiner dalam Brown 1998 mengatakan bahwa atribusi kausal adalah di mana individu menjawab pertanyaan mengapa dalam melakukan berbagai hal dalam hidupnya. Jadi contoh dari atribusi kausal ini adalah ketika kita sudah mengambil sebuah keputusan atau memutuskan sesuatu, kita tuh akan mempertanyakan gitu loh, kenapa ya kita memutuskan ini, kenapa ya kita mengambil hal ini gitu. Seperti itu. Jadi mencari tahu alasan dari hal-hal yang telah kita ambil atau kita putuskan. Nah, kalau tadi itu menurut Brown, sekarang ada aspek-aspek citra diri menurut Nah, kalau tadi ada menurut Brown, sekarang ada aspek-aspek citra diri menurut Grad 1996. Jadi, menurut Grad 1996, citra diri ini mengandung beberapa aspek, yaitu kesadaran atau awareness, atau adanya kesadaran tentang citra diri keseluruhan baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jadi kesadaran ini adalah kita melakukannya dengan sadar. Jadi kalau tadi ada aspek-aspek citra diri menurut Brown, sekarang ada menurut Grad 1996. Jadi menurut Grad 1996, citra diri itu mengandung beberapa aspek, yaitu yang pertama ada kesadaran atau awareness. Adanya kesadaran tentang citra diri keseluruhan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Jadi kita itu membangun citra diri kita atau melihat diri kita sendiri itu dalam keadaan sadar. Jadi bukan tidak sadar gitu. Dalam keadaan kita tuh sadar atau aware. Terus ada tindakan atau action. Melakukan tindakan untuk mengembangkan potensi diri yang dianggap lemah dan memanfaatkan potensi diri yang menjadi kelebihannya. Jadi contohnya itu dengan kita misalkan mau membangun citra diri kita sebagai seseorang yang rajin. Nah, jadi kita itu melakukan action atau tindakan dengan cara kita melatih diri kita supaya lebih rajin lagi. Yang misalkan asalnya males, kita jadi tapi kita jadi berusaha untuk belajar lebih rajin lagi. Terus ada penerimaan atau acceptance. Menerima segala kelemahan dan kelebihan dalam dirinya sebagai anugerah dari Sang Pencipta. Jadi kita itu menerima kelemahan-kelemahan yang kita punya atau kekurangan-kekurangan yang kita punya, tapi kita juga menerima kelebihan-kelebihan yang kita punya. Jadi semua yang ada dalam diri kita, baik kelebihan maupun kekurangan itu kita terima semuanya. Lalu yang terakhir ada sikap atau attitude. Bagaimana individu menghargai segala kelemahan dan kelebihan yang dimilikinya. Contohnya attitude menghargai segala kelemahan adalah misalkan kita memiliki kelemahan. Nah, menghargainya itu dengan cara kita tidak jadi insecure dengan kelemahan yang kita punya, atau tidak juga dengan membandingkan diri kita dengan orang lain yang jelas-jelas berbeda dengan kita. Lalu cara menghargai kelebihan yang kita punya adalah dengan mengembangkan kelebihan yang kita punya supaya bisa bersifat potensial dan kita bisa lebih mengembangkan diri kita. Lalu selanjutnya ada komponen-komponen citra diri menurut Jersild 1961. Jadi Jersild 1961 mengemukakan bahwa dalam citra diri itu terdapat beberapa komponen. Di antaranya yang pertama ada perceptual komponen. Komponen ini merupakan image yang dimiliki seseorang mengenai penampilan dirinya, terutama tubuh dan ekspresi yang diberikan pada orang lain. Tercakup di dalamnya adalah attractiveness,
appropriateness yang berhubungan dengan daya tarik seseorang bagi orang lain. Hal ini dapat dicontohkan oleh seseorang yang memiliki wajah cantik atau tampan, sehingga seseorang tersebut disukai oleh orang lain. Komponen ini disebut physical self-image. Jadi kalau komponen perseptual ini lebih ke fisik ya. Jadi ada bahasanya orang yang good looking itu lebih disukai atau lebih dihargai, kayak gitu. Lalu yang kedua ada konseptual komponen. Komponen ini merupakan konsepsi seseorang mengenai karakteristik dirinya, misalnya kemampuan, kekurangan, dan keterbatasan dirinya. Komponen ini disebut psychological self-image. Jadi kalau tadi perseptual komponen itu lebih menitik beratkan kepada penampilan atau fisikal, kalau konseptual ini lebih menitik beratkan kepada karakteristik. Seperti contohnya misalkan kita melihatnya tuh dari kelebihannya. Misalkan kita melihat orang yang pintar gitu ya. Orang yang pintar, orang yang baik, orang yang ramah, itu masuknya ke konseptual komponen. Lalu yang terakhir ada attitudinal komponen. Komponen ini merupakan pikiran dan perasaan seseorang mengenai dirinya, status, dan pandangan terhadap orang lain. Komponen ini disebut sebagai social self-image. Jadi kalau attitudinal ini merupakan pikiran dan perasaan, lebih menitik beratkan ke pikiran dan perasaan seseorang mengenai dirinya, status, dan pandangannya terhadap orang lain. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis citra diri. Yang pertama ada citra diri negatif dan yang kedua ada citra diri positif. Yang pertama ada citra diri negatif. Citra diri negatif adalah gambaran dan anggapan diri yang bersifatnya negatif. Citra diri negatif ini tertanam akibat pengaruh lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, ataupun pengaruh diri sendiri yang selalu menanamkan pikiran negatif pada diri sendiri secara terus-menerus. Contohnya, pengaruh lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat itu misalkan kayak kita dapat omongan dari sekitar kayak, ih kamu jelek, atau kayak, ih kamu sombong, atau ih kamu mukanya judes, kayak gitu. Itu citra diri negatif, sehingga kita itu karena dapat omongan-omongan itu dari sekitar kita, jadi tertanamlah di otak kita kalau oh kita itu jelek, oh kita itu misalkan sombong, atau oh kita itu tidak baik, seperti itu. Lalu di sini ada contohnya. Contohnya itu ada seorang anak yang dilahirkan di keluarga yang miskin, selalu ditanamkan pikiran negatif oleh orang tuanya. Kita ini orang miskin, banyak hutang, gak mungkin mendapatkan apa yang kita inginkan, apalagi untuk membiayai kamu sekolah tinggi-tinggi, misalnya. Secara tidak langsung, ucapan itu menjelma menjadi nyata karena secara tidak langsung mempengaruhi citra diri anak tersebut dan juga tindakannya. Contoh lain, apabila Anda sering mengeluh, mengapa orang lain bahagia, kok aku selalu menderita? Mengapa orang lain bisa kaya sedangkan aku tidak? Secara tidak langsung, kita telah menanamkan pikiran negatif yang akan menggambarkan bahwa diri kita adalah orang yang sulit bahagia dan sulit kaya. Jadi citra diri ini berhubungan dengan mindset. Akibatnya, karena kita punya pikiran yang kayak gitu, jadi kita juga bekerjanya tuh biasa-biasa aja, karena kita tuh yakin kalau oh kita ini gak akan kaya lah gitu. Seperti itu contohnya. Terus adapun ciri-ciri citra diri negatif antara lain, yang pertama sering mengeluh, yang kedua merasa rendah diri, yang ketiga merasa dibenci dan tidak disukai orang lain, yang keempat selalu merasa kurang semangat, kurang bersyukur, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada citra diri yang positif. Nah, kebalikannya, kalau citra diri yang negatif kan kita itu mempunyai pikiran negatif terhadap diri kita sendiri. Kalau citra diri positif, itu kita mempunyai pikiran positif terhadap diri kita sendiri. Nah, faktor yang membangunnya juga sama, ada faktor lingkungan, keluarga, atau diri sendiri.
Kalau misalkan dari faktor lingkungan, kalau misalkan kita selalu dapat afirmasi positif dari lingkungan kita, entah itu dari keluarga atau teman-teman kita, contohnya kayak, ih kamu cantik, atau kayak, ih kamu kan baik, gitu. Nah, itu tuh akan menjadi mindset kita, akan menanamkan mindset kita kalau oh kita itu cantik, oh kita itu baik, jadi berpengaruh juga terhadap citra diri kita. Citra diri yang positif tidak selalu identik dengan orang-orang yang sukses dan kaya. Namun, orang miskin sekalipun bisa memiliki citra diri yang positif apabila tentunya ketiga faktor tadi yang selalu menanamkan pikiran positif pada orang tersebut. Sebagai contoh, seseorang anak dari keluarga yang miskin tadi, apabila orang tuanya selalu menanamkan pikiran positif, kita memang keluarga miskin, banyak hutang, namun kamu perlu bangkit dan berjuang memperbaiki nasib kita ini. Alhasil, anak pun menjadi lebih termotivasi, lebih semangat, dan dalam citra dirinya tergambar bahwa ia pasti bisa. Nah, dari contoh ini, kan udah bisa kelihatan ya bedanya gitu, yang antara negatif sama yang positif. Nah, kalau yang positif ini, ia akan bekerja keras dan pantang menyerah. Jadi sekalipun terjatuh, pasti anak itu akan ingat kata-kata orang tuanya tadi dan kembali bangkit. Adapun ciri-ciri citra diri yang positif antara lain, ia selalu optimis dalam menjalani hari. Jadi dia tuh selalu optimis, berpikiran positif kalau aku pasti bisa. Terus menganggap bahwa diri sendiri memiliki kelebihan yang bermanfaat untuk orang lain. Jadi dia berpikir kalau oh aku juga punya kok kelebihan dan aku juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Lalu yang ketiga, percaya diri. Yang keempat, mempunyai gambaran yang jelas tentang masa depannya. Jadi dia masa depan yang dia inginkan itu udah kegambar gitu di pikirannya. Terus selalu merasa positif dalam situasi apapun, begitu. Nah, setelah mengetahui perbedaan citra diri positif dan negatif, pastikan kita pengennya mempunyai citra diri yang positif ya. Jadi di sini saya akan membagikan beberapa tips cara membangun citra diri positif. Yang pertama, ketahui citra diri yang sudah kita miliki. Jadi kita mengetahui jadi kita tuh sudah mengenal diri kita, kayak kelebihan apa saja yang kita punya, kelemahan apa saja yang kita punya, kayak gitu. Terus yang kedua, buatlah daftar citra yang positif. Lalu yang ketiga, mintalah bantuan kepada orang terdekat untuk memberikan penilaian tentang kualitas positif yang Anda miliki. Misalkan dengan kita tuh menanyakan atau mewawancara orang di sekitar kita tentang kayak kelebihan-kelebihan yang kita punya gitu, dari pandangan mereka. Lalu selanjutnya ada menentukan tujuan hidup yang masuk akal untuk dicapai. Jadi kita memasang goals hidup kita gitu. Lalu selanjutnya ada hindari membandingkan diri dengan orang lain. Nah, ini sangat penting untuk tidak membandingkan diri kita dengan orang lain, karena kita itu tidak akan pernah sama dengan orang lain. Lalu ada mulai kembangkan kelebihan yang Anda miliki. Jadi ketika kita sudah mengetahui kelebihan yang kita punya, kita bisa mengembangkannya terus-menerus gitu. Lalu ada lawan segala sesuatu yang mengganggu pikiran Anda. Jadi kalau misalkan ada pikiran-pikiran negatif, perasaan ragu-ragu, perasaan takut saat memulai sesuatu, dilawan aja. Lalu selanjutnya adalah belajarlah mencintai diri sendiri atau self-love. Itu bisa dengan cara merawat diri sendiri, menjaga diri sendiri, menyayangi diri sendiri pokoknya. Lalu berikan penilaian positif atau afirmasi positif. Contohnya setiap pagi kita bicara ke diri kita sendiri kalau makasih ya udah bertahan sampai sekarang. Atau kayak afirmasi positif kalau misalkan kita ngaca, misalkan kayak kita cantik loh gitu-gitu. Itu afirmasi positif, pokoknya kalimat-kalimat positif terhadap diri kita sendiri. Lalu ada penghargaan atas kerja keras yang sudah kita lakukan selama ini. Atau kalau bahasa lainnya adalah self-reward.
Jadi kalau misalkan kita udah melakukan sesuatu hal-hal besar, kita bisa banget untuk memberi penghargaan ke diri kita sendiri, apa aja. Contohnya misalkan makanan yang kita suka, atau barang yang selama ini kita pengen gitu. Terus yang terakhir, ingatlah bahwa setiap orang itu unik termasuk kita, begitu. Lalu ada pentingnya citra tubuh dalam citra diri. Seperti citra diri, citra tubuh juga akan berubah seiring bertambahnya usia. Kita perlu mempertahankan citra tubuh positif. Namun, mengubah citra tubuh ini bukan sekedar membentuk tubuh sampai enak dipandang oleh orang lain. Mengubah citra tubuh juga perlu dibarengi oleh cara berpikir dan bereaksi terhadap tubuh. Belajar untuk memiliki hubungan positif dengan tubuh pun akan membuat kita menyayangi tubuh kita. Hindari beberapa pikiran buruk tentang tubuh kita yang mungkin akan membawa kita pada penyakit atau stres. Nah, dengan begitu, kita bisa segera menyadari saat tubuh kelebihan badan atau kekurangan nutrisi penting. Melakukan eksplorasi tubuh bisa membuat kita mulai mengubah cara pandang kita terhadap tubuh kita sendiri. Nah, berikut ada beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk mendekatkan diri dengan citra tubuh. Yang pertama, eksplorasi tubuh dan pahami keterbatasan yang dimilikinya. Lawan segala gangguan dalam pikiran yang berhubungan dengan tubuh, abaikan asumsi menyesatkan tentang penampilan tubuh, cintai diri kita apa adanya, terima dan tetaplah merasa nyaman dengan tubuh yang kita miliki, berikan pengalaman positif terhadap tubuh kita, dan berikan yang terbaik untuk tubuh. Gitu. Nah, sekian materi tentang citra tubuh yang bisa saya bahas. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke materi tanggung jawab. Jadi, tanggung jawab adalah salah satu bentuk sikap manusia terhadap tindakan atau keputusan yang telah dibuat. Tanggung jawab dapat dimaknai sebagai bentuk kesanggupan seseorang untuk menanggung risiko dari segala perbuatannya. Tanggung jawab juga dapat diartikan sebagai sebuah sikap seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dilakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan. Pendapat lain menyebutkan bahwa tanggung jawab merupakan salah satu wujud memerdekakan diri dan orang-orang yang ditanggungnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tanggung jawab adalah keadaan di mana seseorang wajib menanggung segala sesuatu. Jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya. Jadi, tanggung jawab itu adalah sesuatu yang harus kita tanggung dan kita wajib untuk melaksanakannya. Para ahli memiliki definisi tersendiri tentang tanggung jawab. Berikut di antaranya. Yang pertama ada tanggung jawab menurut Schiller dan Bryan. Menurut Schiller dan Bryan, tanggung jawab merupakan perilaku yang dapat menentukan reaksi seseorang terhadap situasi setiap hari yang memerlukan keputusan. Lalu ada tanggung jawab menurut Wiyoto. Menurut Wiyoto, tanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil keputusan secara efektif dan pantas. Hal ini berarti seseorang yang bisa menetapkan pilihan terbaik atas dasar batas norma sosial dan harapan umum yang diberikan untuk meningkatkan hubungan antar manusia yang positif, keberhasilan dan kesejahteraan individu itu sendiri. Lalu ada tanggung jawab menurut Mujiono. Tanggung jawab adalah sikap yang berkaitan dengan tuntutan terhadap hak, tugas dan kewajiban sesuai dengan aturan, nilai, norma, serta adat istiadat. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis tanggung jawab. Yang pertama ada tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk beriman kepada Tuhan. Sikap ini dapat diwujudkan dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, contoh tanggung jawab kepada Tuhan itu adalah dengan kita melaksanakan ibadah seperti sholat untuk kaum muslim atau ibadah lain untuk agama-agama lain. Juga kita menjauhi larangannya seperti kita menghindarkan diri dari perilaku dosa.
Jadi contohnya kalau misalkan untuk saya pribadi kan saya muslim. Jadi contoh tanggung jawab kepada Tuhan itu dengan sholat 5 waktu, dengan zakat, dengan puasa, seperti itu. Lalu ada tanggung jawab kepada keluarga. Sebagai anggota keluarga, individu juga bertanggung jawab untuk menjaga nama baik keluarga. Masing-masing anggota keluarga juga memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan, keselamatan, dan pendidikan. Contohnya ada tanggung jawab orang tua terhadap anak, yaitu tanggung jawab membesarkan, memberikan pendidikan, menjaga, seperti itu. Lalu tanggung jawab kepada orang tua, contohnya adalah dengan mematuhinya, dengan mematuhi orang tua kita. Lalu ada tanggung jawab pada diri sendiri. Jadi selain kita bertanggung jawab kepada orang lain, kita juga memiliki tanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Setiap individu memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dan kewajibannya. Rasa tanggung jawab ini berguna untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam kehidupan. Contoh tanggung jawab pada diri sendiri adalah kita bertanggung jawab untuk menjaga diri kita, untuk merawat diri kita, dan untuk membahagiakan diri kita. Lalu ada tanggung jawab kepada masyarakat. Setiap individu bertanggung jawab untuk membentuk kehidupan yang lebih besar dalam lingkungan masyarakat. Contohnya tanggung jawab untuk membentuk kehidupan yang lebih baik dalam lingkungan masyarakat, membangun masyarakat, contohnya. Lalu ada manfaat dari tanggung jawab itu sendiri. Yang pertama, ada seseorang yang memiliki sikap tanggung jawab akan mendapatkan kepercayaan dan rasa dihargai oleh orang lain. Jadi, orang yang bisa memegang tanggung jawabnya dengan baik, itu cenderung akan lebih dipercaya oleh orang lain. Selain dipercaya juga, ia akan lebih dihargai dan dihormati. Karena orang-orang tuh tahu kalau dia itu orang yang bisa bertanggung jawab dengan baik. Lalu yang kedua, jika tanggung jawab dilakukan secara konsisten, maka seseorang akan berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik. Jadi karena dia memenuhi tanggung jawabnya, dia tahu kewajiban apa yang harus ia lakukan. Jadi otomatis hal-hal atau tugas-tugas yang ia kerjakan itu akan diselesaikan dengan baik. Lalu yang ketiga, tanggung jawab juga membuat seseorang lebih bertindak secara hati-hati dan penuh perencanaan. Karena ia sadar bahwa ia itu bertanggung jawab atas apapun yang ia lakukan dan ia harus bisa menerima resikonya. Jadi, ia akan cenderung lebih berhati-hati dalam bertindak agar ia tidak harus menanggung resiko atas kesalahannya. Lalu yang keempat, ada sikap tanggung jawab juga membuat individu lebih kuat saat menghadapi suatu permasalahan. Lalu selanjutnya ada bentuk tanggung jawab dalam masyarakat. Yang pertama, tidak melakukan tindakan atau perbuatan yang melanggar aturan masyarakat sekitar. Yang kedua, ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar tempat kita tinggal. Contohnya kalau misalkan kalau misalkan di sekitar kita ada mengadakan gotong royong, nah kita tuh bisa ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Lalu memiliki keberanian untuk melaporkan tindakan yang dapat merugikan masyarakat. Jadi kalau misalkan kita melihat sesuatu yang misalkan negatif atau dapat merugikan orang, kita itu dengan kita melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib atau pihak yang seharusnya mengetahuinya, itu merupakan salah satu bentuk tanggung jawab kita terhadap masyarakat. Lalu selanjutnya ada menghargai perbedaan atau keberagaman yang ada pada masyarakat. Jadi kalau misalkan kita menghargai perbedaan dengan tetangga kita atau dengan orang-orang di sekitar kita, itu adalah tanggung jawab kita. Setiap individu diharapkan untuk memiliki rasa tanggung jawab yang baik dalam dirinya. Tanggung jawab yang baik ini akan berpengaruh pada kehidupannya, juga berpengaruh juga terhadap orang-orang yang ditanggungnya.
maka diwajibkan kita untuk memahami tanggung jawab kita dan melaksanakan tanggung jawab kita dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke materi disiplin. Nah, pertama-tama apa sih yang teman-teman pikirin ketika mendengar kata disiplin? Kalau aku pasti ketika mendengar kata disiplin tuh kebayangnya orang yang selalu tepat waktu, orang yang melakukan tugasnya sesuai dengan waktunya, atau kayak sesuai dengan deadline gitu. Itu disiplin menurut aku pribadi. Nah, kata disiplin sendiri berasal dari kata Latin disiplin, artinya latihan atau pendidikan dalam pengembangan harkat, spiritualitas, dan kepribadian. Disiplin memanifestasikan dirinya sebagai upaya untuk meningkatkan perilaku individu agar mengikuti prinsip dan selalu mengikuti aturan atau norma yang berlaku. Sekarang, kata disiplin telah berkembang maknanya dalam beberapa cara. Pertama, disiplin diartikan sebagai kepatuhan atau pengawasan dan pengendalian peraturan atau hukum. Kedua, bidang tersebut merupakan latihan yang bertujuan untuk mengembangkan diri agar berperilaku tertib. Jadi, dari sini, disiplin itu mengikuti prinsip dan selalu mengikuti aturan atau norma yang berlaku. Seperti yang aku sampaikan tadi, di otak aku yang terlintas tuh orang yang mengerjakan sesuatu tuh tepat dengan waktunya. Itu kan berarti dia mengikuti aturan yang berlaku gitu, dengan mengerjakan sesuai deadline dan tepat waktu juga. Itu kan berarti dia mengikuti norma yang berlaku. Lalu gimana sih cara menerapkan disiplin untuk diri sendiri? Yang pertama adalah niat. Jadi untuk disiplin kita itu harus memiliki niat untuk mendisiplinkan diri kita. Lalu yang kedua adalah jangan meremehkan sesuatu. Biasanya kalau kita meremehkan sesuatu tuh kita cenderung akan melanggar peraturan. Contohnya misalkan kita mau pergi ke tempat yang dekat dengan menggunakan motor. Nah, kita tuh meremehkan kayak udahlah nggak usah pakai helm orang dekat ini. Nah, itu jangan meremehkan sesuatu. Lalu selanjutnya ada pikiran dan kesadaran diri. Jadi disiplin itu ketika kita memiliki kesadaran diri yang tinggi untuk tidak melanggar peraturan yang ada. Lalu yang keempat adalah komitmen untuk bersikap disiplin. Lalu yang kelima latihan. Seperti yang tadi dijelaskan, kalau disiplin itu adalah sesuatu yang dapat kita latih. Maka untuk menerapkan disiplin ini kita perlu latihan terus-menerus. Gitu. Lalu selanjutnya ada manfaat disiplin. Yang pertama, sensitivitas untuk tumbuh. Seorang anak yang sedang tumbuh menjadi orang yang sensitif atau penyayang yang mempercayai orang lain. Sikap ini dapat memudahkannya untuk mengungkapkan perasaannya kepada orang lain, terutama orang tuanya. Sikap disiplin sejak dini memudahkan anak untuk mengeksplorasi perasaan orang lain. Lalu yang kedua ada kekhawatiran yang meningkat. Disiplin dapat memberikan anak integritas. Anak tidak hanya dapat mengambil tanggung jawab, tetapi juga menyelesaikan masalah dengan baik, cepat, dan mudah. Itu menyebabkan kekhawatiran yang meningkat ini dapat kita redakan. Terus ada masalah pendidikan. Anak-anak memiliki gaya hidup yang normal dan dapat mengatur waktu dengan baik. Nah, kalau dia dapat mengatur waktu dengan baik, masalah pendidikan ini dapat diatasi dengan baik juga. Lalu ada menumbuhkan ketenangan studi. Menunjukkan bahwa bayi yang pendiam dan bayi yang lebih jarang menangis sebenarnya lebih baik dalam memperhatikan sekelilingnya. Artinya dia nantinya akan lebih cepat berinteraksi dengan orang lain. Lalu ada meningkatkan kepercayaan. Sikap ini berkembang ketika anak diberi kepercayaan untuk melakukan apa yang bisa dia lakukan. Lalu tumbuhnya kemandirian melalui pembelajaran mandiri. Anak dapat mengandalkan fakta bahwa mereka dapat memenuhi kebutuhannya. Anak-anak juga dapat menjelajahi lingkungan sekitar dengan baik. Disiplin merupakan bimbingan yang tepat bagi anak untuk membuat atau mampu mengambil keputusan yang bijaksana. Lalu ada menjaga keramahan. Dengan kemampuan beradaptasi yang lebih besar dari sebelumnya, anak-anak akan lebih cepat beradaptasi dan menjadi lebih akrab dengan orang lain. Lalu ada membantu perkembangan otak.
Ketika seorang anak berusia 3 tahun, pertumbuhan otak berkembang sangat pesat, di mana ia menjadi peniru perilaku yang terampil. Dia juga dapat dengan sempurna meniru perilaku orang tua yang disiplin yang secara alami menciptakan kebiasaan dan sikap positif. Lalu yang kesembilan ada membantu anak-anak yang sulit. Beberapa anak mungkin membutuhkan kebutuhan khusus, tetapi perlunya perlakuan khusus dengan disiplin untuk menekankan keteraturan anak berkebutuhan khusus dan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Jadi membantu anak-anak yang sulit. Lalu yang terakhir ada mengembangkan sikap patuh. Dengan disiplin, anak-anak akan mengikuti aturan yang diberikan oleh orang tuanya atas inisiatif sendiri. Nah, materi yang terakhir adalah tentang integritas. Jadi apa sih integritas itu? Nah, pengertian dari integritas sendiri adalah salah satu kualitas terpenting yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Integritas adalah konsep yang berhubungan dengan integrasi tindakan, nilai, metode, cara, prinsip, harapan, dan hasil. Seseorang yang berintegritas berarti memiliki karakter yang jujur dan kuat. Kalau mendengar kata integritas, yang terpikir di otak saya pribadi itu adalah karakter orang yang jujur dan berprinsip gitu. Integritas sendiri berasal dari kata Latin integrated yang berarti sikap tegas untuk membenci korupsi, berpegang pada prinsip, dan memperlakukan diri sendiri sebagai nilai moral. Kualitas, sifat, atau keadaan yang mewakili kesatuan utuh memiliki potensi dan kemampuan untuk memancarkan otoritas, dan integritas. Integritas dalam hal ini tidak hanya terdiri dari kata-kata, pemanis retorika, tetapi juga perbuatan. Jadi integritas ini bukan hanya sekedar dicerminkan lewat omongan, tapi juga lewat perbuatan. Selanjutnya, apa sih ciri-ciri orang yang berintegritas itu? Jadi, ciri-ciri orang yang berintegritas itu yang pertama adalah orang yang jujur. Selain jujur, orang tersebut juga setia dan dapat dipercaya. Lalu yang kedua, orang yang berintegritas bertindak dengan transparansi dan konsistensi. Jadi seperti yang saya katakan tadi, tindakannya itu konsisten gitu. Lalu orang yang berbudi luhur, memiliki martabat dan tidak melakukan hal-hal yang memalukan gitu. Lalu selanjutnya ada orang yang berbudi luhur, memiliki martabat dan tidak melakukan hal-hal yang memalukan. Jadi dia itu menjunjung tinggi budi yang luhur dan menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal-hal yang memalukan gitu. Lalu selanjutnya, orang yang bertanggung jawab atas pekerjaannya. Lalu selanjutnya, memiliki sikap objektif. Lalu apa saja sih contoh bentuk integritas itu? Jadi, contoh bentuk integritas itu yang pertama, selalu datang tepat waktu. Pertama dan terpenting, biasakan untuk tepat waktu. Sikap ini berkaitan dengan tingkat komitmen dan waktu kita yang tinggi. Karena datang tepat waktu berarti kita menghargai waktu kita dan waktu orang lain. Jadi, salah satu contoh bentuk integritas yang bisa dengan mudah kita lihat adalah lihat dari orang tersebut apakah dia tepat waktu atau tidak, apakah dia bisa menghargai waktunya atau tidak. Karena tepat waktu ini sangat penting, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Lalu yang kedua, mengklarifikasi komitmen yang tidak dapat kita buat. Integritas mencakup komitmen dan keuletan terhadap sesuatu. Oleh karena itu, kita harus menghindari segala sesuatu yang tidak mungkin dicapai sejak awal, yaitu yang tidak sesuai dengan nilai dan prinsip hidup kita. Jadi orang yang berintegritas itu kan jadi orang yang berintegritas ini kan dia itu akan berusaha untuk menepati ucapannya. Karena perbuatan dan ucapannya itu akan sesuai. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang dia tidak sanggup untuk melakukannya, dia itu akan berbicara dari awal kalau saya tidak mampu gitu. Jadi enggak menjanjikan sesuatu dulu
terus kayak tiba-tiba nggak bisa gitu. Nggak kayak gitu kalau orang yang berintegritas. Tapi dia akan mengklarifikasi dari awal kalau setidaknya dia tidak sanggup. Lalu selanjutnya, memperjelas tindakan dan catatan yang ditulis di akhir setiap pertemuan. Sangat penting untuk memberi penjelasan. Tujuannya agar apa yang kita pahami dan catat cocok dengan apa yang dipikirkan orang lain saat rapat. Salah satu alasan utama mengapa banyak hal diabaikan dalam rapat adalah karena tidak ada orang yang mengatur segalanya, baik itu poin utama rapat atau kesepakatan akhir. Jadi orang yang berintegritas itu akan memperjelas setiap tindakan dan catatannya gitu di setiap. Jadi pokoknya catatan yang dia buat tuh pasti ada penjelasannya. Lalu selanjutnya selalu memenuhi tanggung jawab yang diberikan. Orang yang berintegritas selalu berusaha memenuhi tanggung jawabnya. Selain itu, mereka berusaha untuk mencapai hasil terbaik tanpa menyalahkan pihak lain. Jadi, jika kamu memang menginginkan integritas yang tinggi, mulailah menggunakan kebiasaan yang baik untuk menunaikan segala tanggung jawab. Apakah tanggung jawab kecil atau besar, nama tanggung jawab harus ditulis dengan hati-hati. Jadi, orang yang berintegritas itu identik dengan bertanggung jawab, tepat waktu, dan jujur. Itu yang saya tahu ya. Jadi, dia itu akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi tanggung jawabnya. Tidak peduli itu tanggung jawab yang kecil atau besar, dia tidak akan menyepelekan tanggung jawab tersebut. Lalu yang terakhir, tidak membiarkan stres mengendalikan integritas. Stres dan tekanan seringkali membuat orang tidak nyaman karena mengambil jalan pintas dan melemahkan integritas. Misalnya, mantan karyawan perusahaan XYZ adalah orang yang sangat teliti. Namun, karena keadaan yang membuat pekerjaannya sulit dan hampir putus asa, dia melawan hukum. Jadi kalau orang yang berintegritas itu tidak peduli mau dia stres, mau dia mengalami hambatan, halangan, atau apapun itu, dia tidak akan membiarkan hambatan-hambatan tersebut itu jadi dia tidak akan membiarkan hambatan-hambatan tersebut untuk melanggar integritas yang dia punya gitu. Kayak tadi contohnya, kayak orang yang hampir putus asa, dia jadi melawan hukum, itu kan contoh kayak melawan itu kan kayak contoh melawan integritasnya gitu ya. Nah, kalau orang yang berintegritas itu enggak kayak gitu. Jadi dia akan tetap ada di jalan yang lurus, mengikuti aturan, dan tetap berusaha. Jadi orang yang berintegritas itu tidak akan merelakan integritasnya hanya karena ada hambatan seperti stres atau hambatan-hambatan lain. Jadi dia tuh bakal tetap ada di jalan yang lurus, di jalan yang benar, dan tidak melanggar hukum. Seperti itu. Sekian dari saya, mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan. Semoga dapat dimengerti dengan baik. Terima kasih.